kalau ingin rumah tanggamu berkah. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Bahkan kalau anda duduk dengan ibundamu, kurangi sholat sunnahmu, mengabdilah kepada ibundamu jauh lebih bagus daripada sholat sunnah yang kau lakukan. Hai hamba Allah, ibunda ayahanda penting, perhatikan mereka. Sebab durhaka kepada orang tua adalah dosa yang amat besar. Maka takutlah, ayo kita merenung, gak usah nengok orang lain. Urusanmu dengan orang tuamu seperti apa, hai hamba Allah? Tolong perhatikan urusanmu dengan ibundamu, ayahandamu, hai hamba Allah. Ingat, tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung, akan sengsara siapapun yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Biarpun katanya dia menemukan gunung emas, maka dia tidak akan sukses. Biarpun dia diambil anak dia menikah dengan anak raja. Sebab durhaka kepada orang tua adalah dosa yang amat besar. Maka takutlah, ayo kita merenung, gak usah nengok orang lain. Urusanmu dengan orang tuamu seperti apa, hai hamba Allah? Urusanmu dengan orang tuamu, lihat baca orang tuamu berapa kali engkau mengangkat suara. Yang durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia, sudah dicoret, harga mati. Bahkan orang yang durhaka kepada orang tua akan dihukum di dunia sebelum mati. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu, setiap dosa itu Allah tunda hukumannya sampai hari kiamat, illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Wa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat, kalau orang durhaka kepada orang tua, hukumannya akan Allah berikan di dunia sebelum mati nanti. Mungkin ada orang berkata, aku dengan baik ibu saya enggak baik, tapi aku sukses bisnis saya. Oh tunggu, akan hancur. Enggak hancur-hancur, tenang aja akan dikirim istri yang kurang ajar. Enggak, istriku baik kok. Oh tenang aja akan dikirim anak yang kurang ajar. Oh enggak, anakku baik-baik. Tenang aja, tunggu akan ada teman yang khianat akan menyakitkanmu kan. Pokoknya yang pernah durhaka kepada orang itu akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Maka koreksi dirimu. Sehingga para ulama kalau ada orang punya permasalahan angka ekonomi segala macam, rumah tangga berantakan, kemudian datang kepada seorang ulama, biasanya pertama kali yang ditanyakan, bagaimana urusanmu dengan orang tuamu, hai hamba Allah? Karena biarpun kita memberi 1000 nasihat, kalau dia tidak baik pada bapak ibunya tidak akan bisa baik. Bahkan kalau kita bisa memberikan pertolongan kayak apapun, selagi dengan bapak ibunya tidak baik, dia akan tetap sengsara dan dia akan tetap tersiksa. Kesengsaraan macam-macam. Macam-macam kesengsaraan di dunia, hai hamba Allah. Maka urusan dengan orang tua, kita berdamai dengan orang tua satu demi satu. Harus damai dengan orang tua kita, serius hari ini. Begitu sebaliknya, kalau ada orang itu baik dengan bapak ibunya, biarpun itu orang kafir, dengar nih. Biarpun orang kafir tidak beriman, tapi kalau dia baik dengan bapak ibunya, Allah akan beri kebaikan. Cuma bedanya, kalau orang kafir hanya diberi kebaikan di dunia, tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Sehingga suatu ketika dikisahkan ada seorang perempuan, dia tangannya tidak berfungsi, bagian pergelangan sampai jemarinya tidak berfungsi, mati. Tapi yang lain hebat, sehat. Setelah ditanya kenapa, ini dulu dipukul sama ibunya sampai syarafnya itu tidak tahu, mukanya mati, sehingga tidak berfungsi. Tangannya kecil, nggak bisa berkembang. Tapi yang lain sehat, ini dorong masih kuat. Dan dia sukses di usia sangat muda. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia sukses. Setelah ditanya dalam ceritanya adalah, saya disakiti oleh ibu saya mulai dari kecil, tapi saya tidak pernah marah dengan ibu saya. Sampai hari ini pun saya tetap mengabdi kepada ibu saya dan saya dorong kursi roda ibunya. Padahal tidak beriman. Biarpun tidak beriman, ternyata Allah akan balas. Cuma orang tidak beriman balasannya hanya di dunia, tidak ada surga baginya. Artinya orang yang baik sama bapak ibunya ini akan diberi kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Begitu sebaliknya, orang yang tidak baik kepada bapak ibunya, oh akan sengsara di dunia. Hati-hati, urusanmu dengan orang tuamu hati-hati. Tolong perhatikan dirimu sendiri.
Jadi berbakti pada orang tua itu bukan urusan Anda cinta atau tidak cinta. Mungkin ada seorang anak yang sangat benci dengan bapak ibunya, tapi tidak ada alasan untuk tidak berbakti. Cuman berat kalau kita berbakti tidak dengan cinta. Contohnya, ibunya, bapak ibunya tidak memperhatikan dia, menelantarkan dia, zalim pada dia, bermacam-macam pokoknya. Biarpun ibu seperti itu, bapak seperti itu, tidak ada alasan kita untuk berperang dengan bapak dan ibu. Tetap kita wajib mengabdi. Kita wajib berbakti biarpun bapak tidak baik dengan kita, biarpun ibu tidak baik dengan kita, karena itu adalah ibumu dan ayahmu. Dan Allah sudah menentukan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, merupakan ketentuan dari Allah, hendaknya engkau menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Baik orang tua itu baik kepada kita atau tidak. Orang tua yang jahat kepada anak bukan berarti anak harus membalas dengan kejahatan. Enggak ada alasan anak membalas kejahatan orang tua, enggak ada. Kalau mungkin orang tuanya sangat-sangat jahat, lari dan pergi, menghindar. Sekarang hari ini anak berani caci maki, lihat tunggu saja. Kehancuran bagi dia. Maka kalau Anda punya calon menantu, kok Anda mendengar dia kurang ajar sama bapak ibunya, batalin. Karena apa? Dia bakal zalim pada anak Anda dan kepada Anda. Bapak ibunya yang melahirkan, bapaknya merawat dari kecil saja dikurang ajari kok. Dan menyeramkan. Sehingga para kekasih Allah, para sahabat dahulu itu paling takut dengan orang yang diberitakan dia kurang ajar sama bapak ibunya. Kalau ada orang kurang ajar sama bapak ibunya, akan memungkinkan akan diturunkan musibah oleh Allah untuk orang tersebut. Maka duduk dengan dia itu adalah petaka. Sehingga hati-hati, ada jangan sampai durhaka kepada orang tua. Durhaka itu halus. Durhaka halus, kadang nggak kelihatan durhaka, tapi sebenarnya durhaka dia. Ada durhaka halus. Saya buat contoh ini. Durhakanya halus, gayanya si bekti tapi halus. Wah, dia Masya Allah ngerawat ibunya dan sebagainya. Wah, ngelayan ibunya waktu sakit. Tak taunya diam-diam yang ada di hatinya adalah semoga sertifikat tokonya pindah ke tangan saya. Sengsara tuh anak. Berbuat baik pada ibunya, mengharap yang demikian. Bahkan bisa saja diam-diam mengatakan kapan ibunya mati. Kalau berbuat kepada orang tua, jangan pamrih anak. Wahai anak yang baik, anak yang soleh, solehah, berbuat baiklah untuk orang tuamu karena Allah. Dan ibunda kita telah berjuang untuk kita, lihat melahirkan kita, ayahanda berjuang untuk kita. Ada dikisahkan pada zaman Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang anak muda yang begitu bangganya dengan ibundanya dan begitu cintanya kepada ibundanya, lalu dia itu menggendong ibundanya untuk tawaf. Disebutkan apakah itu umrah atau haji, yang jelas harus ada amalan tawaf. Sehingga kalau tawaf itu zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Ka'bah itu tidak, semoga nanti bisa umrah semuanya, haji semuanya. Kalau sekarang kan berdesak-desakan, dulu tidak. Jadi kalau ada orang gendong siapapun akan kelihatan di situ. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat dan tahu anak ini kalau waktu menggendong ibundanya dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Barangkali ada sapaan, senyum atau bagaimana. Tawaf. Sampai sa'i. Setelah selesai tawaf dan sa'i, sang ibundanya didudukkan di tempat yang manis, diambilkan air zam-zam. Kemudian sang anak mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, Imam Abdullah bin Umar, iya nak, Anda melihat saya menggendong ibunda saya. Iya, luar biasa kau, hebat kau, istimewa. Apa yang menjadikan kamu melakukan itu wahai anak muda? Anak muda ini menjawab, wahai Imam Abdullah bin Umar, aku sangat mencintai ibuku, ibuku sangat baik, sangat baik, dan aku bercita-cita untuk bisa membalas budi ibundaku. Sehingga waktu ibundaku minta umroh, aku umrohkan, aku gendong sampai ini ada bukti leherku berdarah, ini leherku lecet, ini menggendong ibundaku. Aku gendong sampai ibuku senang, tuh ibuku senyum-senyum. Apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk membalas ibundaku, wahai Abdullah bin Umar? Apakah yang aku lakukan sudah cukup balas budi ibundaku yang sangat baik itu? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban tegas tanpa mikir dan spontan dijawab, tidak wahai anak muda.
Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya jika dibanding saat ibundamu melahirkanmu. Ibundamu melahirkanmu taruhannya nyawa, kau menggendong ibundamu tidak pernah pakai taruhan nyawa. Kemudian kau perhatikan wahai anak muda, seorang ibunda di saat menggendong sang anak, lihat apa yang ada di hatinya. Di saat menimang sang anak, di saat dia masih orok, masih merah, berharap kapan dia mulai besar. Kemudian dia mengatakan, kapan engkau membuka mata wahai anakku. Kemudian berhayal kapan anaknya menjadi bisa merangkak, kapan anaknya bisa berjalan. Itulah yang ada di hati seorang ibu di saat merawat anaknya. Kapan bisa berjalan, kapan bisa berlari, kapan bisa. Itu adalah seorang ibu di saat merawat sang anak. Akan tapi ketahuilah wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibunya terlintas di hatinya kapan ibunya mati. Kadang merasa capek mendidik ibu, merawat ibundanya. Ayo, enggak ada apa-apanya perjuangan ibunda untuk kita. Maka saya tidak mengatakan tidak ada apa-apanya nak, yang kau lakukan sangat kecil dibanding jasa ibundamu nak. Kita tidak akan mampu membalas jasa ibunda wahai hamba Allah. Maka kalau sudah begitu bukan berarti kita tidak boleh membalas. Harus kita berusaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Yang namanya berbakti adalah halus dari hati, bukan basa-basi. Pura-pura bakti nggak diterima oleh Allah. Kayak tadi itu yang hanya pengen sertifikat toko nggak diterima. Ada anak gadis jam-jam begini masih di kamar. Anak gadis di kamar, baring-baring main handphone, dengar ibunya nyuci piring, tahu piringnya banyak karena banyak tamu tadi. Dia dengar suaranya, cuman tidak segera keluar karena diintip masih tinggi piringnya. Di saat piringnya tinggal satu langsung keluar pula-pula. Mama, kenapa mama nggak ngasih tahu teteh? Dasar kau ini. Dari tadi dengar dia pura-pura, mama biar saya nyuci. Allah tidak nerima basa-basi begitu. Karena Allah Maha tahu. Banyak anak begitu. Kalau memang anak ini punya bakti, dengar suara piring berbunyi di jam begini akan berlari. Kenapa ada piring berbunyi? Kenapa ibu masih mencuci piring? Kenapa? Allah. Kadang anak disekolahkan dengan biaya ibundanya. Ibundanya cari uang dengan susah payah, jerih payah. Kadang sang anak tidak punya adab, apalagi yang sekolah kuliah misalnya. Berangkat Jumat pulang Ahad misalnya, kan liburnya hari Sabtu sama Ahad sekolah. Pulang tuh bawa baju kotor. Kalau sudah hari Ahad langsung, mama cepet beresin Maya biar nanti sore berangkat kuliah. Harus bersih semuanya. Setrikaan Maya, malu gak pakai setrikaan? Kurang ajar kau nak. Kau di rumah setrika sendiri, kenapa sih? Mau nyiksa orang tua. Dan ini pendidikan ilmu ini penting. Kadang kita tidak sadar, kadang kita mengangkat suara kepada ibunda kita. Bahkan kalau anda duduk dengan ibundamu, kurangi sholat sunnahmu, mengabdilah kepada ibundamu, jauh lebih bagus daripada sholat sunnah yang kau lakukan, hai hamba Allah. Ibunda, ayah anda penting, perhatikan mereka. Jangan kayak Juret, ibundanya datang, ya Juret, masih sholat. Dipanggil lagi Juret, sholat. Akhirnya ibunya gelisah, dipanggil kok sholat-sholat terus. Padahal ibunya cuma terlintas di hatinya. Diruntuhkan sama orang, dipukulin sama orang itu. Dihukum oleh Allah. Ibunda sangat penting, hamba Allah. Sekarang lihat urusanmu, jangan lihat urusan orang lain. Berbakti itu hati, sudah hati. Bukan basa-basi. Ada kita sering hadirkan kisah seorang anak muda usia SMP. Biasa kalau berangkat sekolah kan zaman dulu, bukan sekolah zaman sekarang ada angkot. Zaman dulu naik sepeda. Biasanya gayanya umumnya naik sepeda itu saling nyamperin. Jadi yang pertama berangkat sendirian, nanti berangkat ada bandangan samper lagi rame gitu. Ini satu anak ini lagi sarapan pagi rupanya. Lagi sarapan pagi belum selesai, tiba-tiba ada temennya pada datang pakai bel ding 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 ding. Ayo berangkat, telat lo, kesiangan. Karena teman yang ngomong begitu, dia mau buru-buru makannya cepat. Selesai makan, langsung cuci tangan, buru-buru dia ngambil tas, salim, cium tangan ibunya, langsung pergi ke sekolah. Sampai di sekolah sama temannya rame ke sekolah. Sampai di sekolah, temennya bingung, tadi yang disamperin tadi, yang makan sarapan pagi tadi, setelah masuk kelas yang letakkan tas, tiba-tiba balik keluar lagi, naik sepeda lagi. Lah, kemana dia? Ditunggu oleh temennya, memang belum masuk kelas, tunggu kuliah.
setelah pulang sebentar, setelah pergi sebentar balik lagi. Kamu dari mana tadi? Pulang. Kenapa pulang? Ada ketinggalan? Enggak. Terus kenapa? Ngerjain PR kali? Enggak. Terus ngapain pulang? Waktu kamu nyamperin aku tadi kan aku lagi makan, gara-gara kamu bilang siang-siang, sehingga aku makanku buru-buru, sehingga setelah itu aku cuci tangan, aku cium tangan ibuku, aku lupa piringku belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Ayo, enggak tega jika piring itu dicuci oleh ibunya. Dia sudah bisa mencuci. Hari ini ada anak, ma titip sekalian, titip sekalian. Ini loh ilmu berbakti itu gini, rasa bukan ilmu akal, ilmu rasa. Anda merasakan atau belum berbakti itu? Seperti apa berbaktimu? Karena dari sinilah kebahagiaan, kemudahan segalanya akan Allah beri kepada kita. Berbakti bukan basa-basi, tapi lihat, berbakti dengan hati kayak tadi. Basa-basi nggak diterima. Ini ilmu roh ya. Mohon maaf, ini ilmunya ilmu roh. Kalau Anda mendengar tidak dengan roh, Anda tidak akan paham. Ilmunya ilmu hati. Makanya kalau mendengar jangan setengah hati. Tolong ya. Ini kalau mendengar harus serius karena ini ilmu hati. Ada kisah lain yang pernah kami hadirkan. Sebuah keluarga begitu. Keluarga itu kebetulan sang ibu ini ditinggal suaminya, tapi ibu ini ibu kuat. Biarpun ditinggal suaminya, anaknya harus tetap sukses. Kerja dia. Ibunya menyekolahkan anaknya sampai anaknya sukses, dan kebetulan hidup satu kota, sudah punya mobil, punya hidup satu kota begitu. Jadi sering ketemu, cuman tidak jauh gitu saja. Suatu ketika sang ibu ini sakit. Ibu ini nggak pernah sakit karena memang maka orang itu kalau banyak kegiatan tuh jarang sakit. Yang suka sakit itu yang kaum rebahan itu, yang kerjanya bareng-bareng itu suka penyakitan itu. Yang pemalas itu. Tapi kalau ibu aktif itu jarang sakit, nggak suka pikun lagi. Nah ini ibu ini nggak pernah sakit, tiba-tiba sakit saat itu. Akhirnya di saat ibundanya sakit, masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, Allah, ya namanya orang nggak pernah sakit masuk rumah sakit, dia sumpek. Masuk rumah sakit, saya tidak mau opnam, pokoknya tidak mau opnam. Iya ma, ya umi, enggak opnam insya Allah, enggak tinggal rumah sakit, cepat pulang ya. Tak taunya keputusan dokter, ibunda harus tinggal di rumah sakit opnam. Gelisah. Wah enggak mau umi harus rumah sakit, harus di rumah sakit umi biar cepat sembuh. Tapi enggak enak, iya rumah sakit mah enggak enak, biarpun bagus. Akhirnya kakak yang paling besar segera mengatur. Adik-adik, umi harus opnam. Kita ambilkan kamar yang paling gede deh. Cuman harus ada giliran dong, harus ada piket yang menjaga siapa nanti. Kalau dia ada yang jaga kan kasihan. Harus anak, jangan diserahkan ke bantu. Oke. Ya, harus ada yang jaga. Pakai jadwal. Rupanya hampir serempak. Lain ngomong, bang, nggak usah pakai jadwal-jadwalan deh. Terus siapa yang jaga ibu? Kami sudah sepakat, kami tidak pulang semuanya. Oh gitu. Terus gimana urusanmu rumah? Nanti saya pulang sebentar, kan rumah dekat bang, pulang sebentar kan 5 kilo tok, saya pulang sebentar balik lagi, saya pulang sebentar kalau ada hajat balik lagi. Tidak usah pakai jadwal-jadwalan bang. Ternyata malam pertama di rumah sakit sang ibu itu biarpun sakit bahagianya terasa. Anaknya kumpul semua di rumah sakit. Yang selama ini tidak pernah kumpul, waktu ini sakit pertama, malam pertama, semua anaknya ada di kamar. Tidur di rumah sakit itu. Jadi guyonan, cekikian, nanti melihat, ya ketawa-ketawa anaknya, biarpun ibu sakit lihat anaknya senang. Dan begitulah sampai sehari, 2 hari dan seterusnya. Yang mau pulang, yang ngurusi suaminya pulang sebentar, balik lagi. Yang pengen ngurusi anaknya pulang sebentar, balik lagi. Jadi betul-betul indah suasana biarpun ibu sakit. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai kebetulan 13 hari lebih. Ada salah satu anak perempuannya memang sangat cekatan dia. Di menjelang hari ke-13 sang anak ini datang, hari 13 datang ke dokter ke kantornya menanyakan tentang kondisi ibunya. Kata dokter yang mengurusinya, ibumu sudah baik, dilihat hasilnya itu, oh sudah baik.
dan ibumu sudah boleh dibawa pulang. Alhamdulillah, benar dibawa pulang dokter. Oh iya, benar nih, iya. Akhirnya waktu sang ibu ini, ibu yang sudah, anak yang sudah jadi ibu, anak yang keberapa ini, ketiga atau keempat ini, diberi kabar gembira oleh sang dokter bahwa ibunya sudah bisa dibawa pulang, girang. Akhirnya di saat mau keluar, tiba-tiba sang dokter nyetop. Bu, sebentar, di depan pintu, balik ibu, sebentar. Hari ini sebenarnya boleh pulang, cuman masih ada sisa obatnya. Supaya tidak mencabut infus dan sebagainya, atau ini biar saya masukkan, biar selesai, besok saja pulangnya bagaimana? Jangan sekarang, kasih tahu. Sekarang sudah boleh pulang, cuman biar tuntas. Oh gitu dok, ya. Betul, pulang ke kamar sang ibunda, adik-adiknya, abangnya pada nunggu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sudah ibu sudah sehat, sudah bisa pulang. Sampai ibunya dengar berita sehat sudah mau berdiri, mau lari aja sudah. Alhamdulillah, enggak. Tapi ibu sampai besok. Besok kenapa ada sekarang? Kata dokter masih ada sisa obat harus dihabiskan sampai besok. Ibunya lemes lagi. Besok lama, sekarang nggak boleh tak? Iya ibu, boleh sih. Cuman katanya lebih bagus begini, biar maksimal ibu, biar ibu sehat lagi. Betul. Kemudian seperti biasa, seperti waktu semula, waktu akan nginep, sang kakak lagi ngomong gini. Sang kakak yang paling gede ngomong, Dek, berapa lama ibu di sini? Ada 13-14 hari. Coba bayangin, kira-kira kamar ibu kayak apa berantakannya? Oh iya sih. Ibu mau pulang harus bersihkan, harus ada yang bersihkan. Siapa yang pulang? Ayo, ngalah. Siapa yang bisa bersihkan? Di saat tolak-tolak begini, tadi sang anak perempuan yang paling cekatan yang tadi datang ke dokter langsung angkat tangan. Saya aja kak pulang. Betul dia pulang memang orangnya cekatan, dibersihkan kamar mandinya, kasurnya, spraynya diganti, dibersihkan semuanya. Begitu semangatnya dia bekerja dengan pembantu yang ada di rumah, handphone dimatikan biar gak keganggu. Pokoknya pengen konsentrasi. Sampai malam capek ketiduran, pagi itu langsung bangun bergegas masak nasi. Karena nanti ibunya mau pulang, nanti pasti banyak orang datang. Wah, nyiapin segala macam. Ditunggu sampai jam 8 kok nggak ada berita, nggak ada suara, nggak ada telepon. Kemudian apa? Setelah itu anak pulang membersihkan sampai pagi hari. Jam 8 nggak ada telepon, ditunggu-tunggu. Akhirnya apa? Akhirnya coba dilihat handphonenya. Lupa kalau tadi malam handphonenya dimatikan. Astagfirullahaladzim. Dinyalain banyak SMS masuk. WhatsApp masuk. Dari kakaknya. Di saat mau membaca begini, belum dibaca, tak taunya ada mobil ambulan datang. Mobil ambulan datang. Kaget dia, dibanting itu handphone. Ambulan. Kenapa pakai ambulan? Bukankah abang punya mobil sendiri? Adik-adik pada punya mobil, kenapa harus pakai ambulan? Gelisah dia. Ketakutan, ambulan sudah di depan mukanya dia. Kakaknya datang, keluar, adiknya keluar, semuanya saudaranya keluar, gemeteran dia. Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal atau bagaimana? Yang terakhir tiba-tiba ibunya keluar, jalan sendiri dan lebih cantik dari sebelumnya. Ya Allah, kaget, kenapa abang harus pakai mobil ambulan? Kenapa abang harus begini, bikin kaget saja? Kata abang-abangnya apa? Semula mau pakai mobil abang, cuman yang lain pada nggak mau. Sudah pakai ambulan yang paling gede aja biar kita kumpul bareng, udah pulang riung bersama-sama. Waduh, rupanya gitu ya. Subhanallah. Jadi pakai ambulan itu enak bareng-bareng, pulang bareng. Nah, Allah Maha tahu tentang anak-anak ini. Allah Maha tahu tentang anak perempuan yang datang ke dokter. Allah Maha tahu di saat anak perempuan yang satu tadi pulang ke rumah duluan. Allah Maha tahu bahwasanya anak perempuan tadi waktu tanya ke dokter bukan sekedar tanya tentang kesehatan ibundanya, akan tapi juga tanya banyak hal, dan hingga memilih pulang pun ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Kenapa dia milih pulang duluan? Kenapa HP-nya dimatikan? Kenapa itu semuanya dilakukan dia milih pulang duluan? Sebetulnya diam-diam sang anak perempuan tadi dia tahu biayanya besar, maka dia pulang duluan menghindar dari dimintai sumbangan mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Lihat, itu anak busuk dia. Oh, ada model begitu tuh, ada. Ada model-model begitu tuh, ada. Sehingga kalau ibunya sakit gak mau mengunjungi, kenapa? Nanti kalau saya duluan suruh nebus resep dokter. Waduh, anak kurang ajar dia, anak ahli neraka dia. Bahkan kalau dengar ibunda sakit, engkau yang pertama yang merebut, biar saya tebus obatnya.
Biarpun saya nggak punya duit, saya akan bayari. Saya akan berusaha mencarinya untuk ibunda. Inilah model-model orang berbakti basa-basi itu. Hati-hati, tolong sekarang koreksi dirimu sendiri. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, urusanmu dengan ibundamu. Kalau pengen damai, dari sinilah mulai. Ibumu, ayahmu, ibumu, ayahmu. Baik-baik dengan ibunda, baik-baik dengan orang tua. Ini penting sekali. Kalau Anda tidak bisa baik dengan orang tua, Anda akan sengsara, Anda akan tersiksa. Na'udzubillah. Biarpun sekarang masa lalu mungkin Anda pernah ngangkat suara, nggak boleh ngangkat suara kepada ibunda. Kok berani ngangkat suara, kan aneh sekali. Ngangkat suara, innalillah, tolak pinggang, membantah orang tua. Kalau Al-Quran mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan kau berkata pada orang tuamu uff. Uff itu artinya apa? Uff itu kalimat yang diucapkan yang maknanya adalah atau dejar, aku bosan ngomong sama ibu. Maksudnya nggak nyaman ngomong sama ibu. Gini loh contohnya, kalau nasihati ibu biasanya ambil jawab iya iya. Kenapa pakai 2 kali? Iya mi, kan beres pakai iya iya, berarti nggak enak sudah. Iya iya. Kenapa tidak pakai iya umi? Iya iya. Hati-hati yang pernah begitu, tobat. Hei hamba Allah, sebelum sengsara tiba nanti. Atau kalau dikasih sambil nyanyi, oh kurang ajar, ibunya nasihati nyanyi dia, wah sengsara itu, batal jadi menantu kalau itu. Itu aja insya Allah ya. Inilah ilmu bakti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar teori. Anda harus merasakan, koreksi diri Anda sendiri. Anda koreksi diri Anda sendiri, diri Anda sendiri. Hati Anda sendiri, Anda koreksi hati Anda sendiri. Tidak usah nengok saudara, oh saudara saya kurang ajar, bukan ngurusi saudaramu, Anda ngurusi diri Anda sendiri. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Insya Allah dengan inilah Anda menemukan kebahagiaan setelah itu. Jadi kita mulai damai dari sini. Hati baik. Kalau sudah tidak bisa baik sama orang tuanya, gimana mungkin bisa baik dengan orang lain? Termasuk di antara sebab durhaka nanti pernikahan. Setelah menikah berubah dengan suaminya, dengan bapak ibunya. Aduh, kisah Alqamah kan begitu. Gara-gara menikah berubah. Makanya kami sampaikan, kalau ingin rumah tanggamu berkah, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Kalau Anda paham makna rayuan, rayuan kan bukan bulan madu di atas awan, kan mungkin rayuan dahsyat. Coba Anda mendengar, Anda seorang istri, tiba-tiba diajak belanja sama suami. Anda mengambil gula 1 kilo, suami bilang tambah yang 1 kilo lagi yang. Anda ngambil minyak goreng 1 kilo, suami bilang yang 1 kilo lagi yang. Selalu tambah 1 kilo. Bang, untuk apa sih bang? Sudahlah dek, saudara yang turunin deh. Belanjaan sampai banyak dibawa pulang ke rumah. Sang istri merapikan belanjaannya, selebihnya dipinggirin. Lalu tanya kepada suaminya, bang ini untuk apa? Dibungkus. Kok dibungkus? Sudahlah sayang, yuk kita bungkus bersama. Setelah dibungkus pertama, istri bertanya, bang mau diapain? Mau saya kirim dong. Kirim kemana bang? Ibu. Kan ibu abang sudah mati. Ibumu sayang, sambil dipegang hidungnya. Ayo, apa yang terjadi? Jatuh cinta yang sekian kalinya. Oh Allah, suamiku ingat ibuku, aku saja belum mikirin ibuku. Begitu sebaliknya. Makanya termasuk iblis pakai kerudung itu adalah kalau ada suami berbuat baik sama bapak ibunya kok marah-marah, itu istri iblis pakai kerudung. Sama kalau ada suami istrinya itu berbuat baik dengan bapak ibunya kok dilarang, Masya Allah, itu setan pakai ubiah putih. Di sini mah orang baik tolong menolong dalam kebaikan. Hei hamba Allah, rumah tanggamu indah dengan itu semuanya, harus bahagia. Wallahu a'lam bis